punya prinsip kalau saya menolong orang lain, Allah pasti nolong hidup saya. Tidak ada yang namanya kebaikan dibalas dengan keburukan, pasti kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kenapa saya membangun namanya Rumah Singgah? Tak ada satupun ibu di dunia ini yang menginginkan anaknya jatuh sakit. Apalagi jika penyakit yang diderita ialah penyakit berat, dengan bayang-bayang kondisi yang mengancam nyawa. Inilah yang dirasakan oleh Hanifah, seorang ibu berusia 38 tahun asal Serang, Banten, yang sudah 1 tahun terakhir mendampingi anak pertamanya, Nazmi, yang divonis menderita kanker kandung kemih. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia, ada lebih dari 8.000 anak Indonesia berusia 0-14 tahun yang menderita kanker pada tahun 2020. Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pasien kanker anak terbesar di Asia Tenggara. Sebagai anak yang juga divonis kanker, Nazmi yang saat ini berusia 7 tahun harus menjalani pengobatan di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sempat rutin menempuh perjalanan jauh demi menjemput kesembuhan, kondisi Nazmi yang kian melemah saat itu membuat Hanifah hampir menyerah. Hingga akhirnya pertolongan datang kepadanya. Awalnya kami bolak-balik Serang Jakarta, berhubung kasihan ke Nazmi, kecapean. Terus akhirnya kami berniat ya sama ayahnya nyari rumah singgah. Ya alhamdulillah kami nanya-nanya ke Satpam IGD, ya dikasih tahu ke sini, ke Bunda, alhamdulillah. Dipertemukan dengan rumah singgah yang berada tak jauh dari rumah sakit, menjadi secercah harapan baru bagi Hanifah dan keluarga. Dan disinilah ia berada saat ini di sebuah rumah singgah bernama Rumah Singgah Bunda Peduli. Sambutan di sini alhamdulillah baik banget, baik. Terus orang-orangnya juga baik-baik, kayak udah saudara sendiri. Apalagi Ibu Priska baik banget nyambut Nazmi, ya udah kayak anak sendiri. Friska Feranti atau yang akrab dipanggil Bunda oleh para penghuni rumah singgah adalah pendiri Rumah Singgah Bunda Peduli yang berlokasi di Jalan Kenari 1, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Nama saya Friska Feranti, saya berusia 43 tahun. Berasal dari Pandeglang, Banten. Saya memiliki anak 5, 4 laki-laki, 1 perempuan. Saya mendirikan Rumah Singgah Bunda Peduli ini berawal dari saya berjuang untuk putri saya yang satu-satunya di saat itu sakit dari lahir. Nah, perjuangan saya dari anak putri saya sakit sampai sekarang, saya pernah merasakan bagaimana kehidupan perjalanan berobat, di mana kami pernah menyewa satu tempat untuk mengekos, perjalanan kami untuk transportasi pulang pergi dari Jakarta ke Pandeglang. Sepenggal kisah perjuangan Friska menaklukkan ibu kota demi kesembuhan sang anak membuat hatinya tergerak untuk membantu sesama. Friska yang sebelumnya juga tinggal di rumah singgah milik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo nekat mendirikan rumah singgah sendiri saat rumah singgah RSCM terpaksa berhenti beroperasi sementara pada 2020 lalu akibat pandemi COVID-19. Padahal saat itu ia juga dalam kondisi yang serba terbatas. Disitulah awal saya mengontrak tempat dengan 1 bulan, dengan waktu itu kondisi bayar sewa 1 bulan. Pasien kita waktu itu ada 3, dari 3 menjadi 5, yang tidak mungkin pasien itu saya tolak. Akhirnya perjalanan waktu hingga sampai sekarang, saya akhirnya bisa mendirikan, tetap menjalankan tempat rumah singgah untuk menampung para pasien yang belum mendapatkan tempat tinggal
selama di rumah singgah yang lain. Jumlah pasien yang datang pada Friska terus bertambah seiring waktu. Sedikit banyak, ia juga dibantu beberapa donatur untuk memenuhi kebutuhan rumah singgah, salah satunya kebutuhan akan tempat tidur. Hingga akhirnya kini, ada 16 pasien dari berbagai daerah yang menghuni rumah singgah dengan luas 4 kali 5 meter ini. Meski terbilang kecil, beruntung rumah singgah Bunda Peduli yang dikontrak Friska memiliki 3 lantai sehingga para penghuni masih memiliki cukup ruang untuk bergerak. Rumah singgah pasien peduli ini kita terdiri dari 16 pasien, 11 pasien anak-anak, 5 pasien dewasa. Mereka terdiri dari berbagai daerah, dari Aceh, dari NTT, dari Padang, dari Batam, dari Serang, dari Pulau Jawa. Mereka datang ke sini untuk berobat anak-anaknya di Rumah Sakit RSCM. Para pasien ini mereka menderita kanker, tumor, virus, lalu kelainan dari lahir. Sehari-hari, Friska bersama suami dan 2 anaknya juga tinggal di rumah singgah bersama para pasien lainnya. Hidup Friska dan suami saat ini didedikasikan sepenuhnya demi rumah singgah. Saya berserta keluarga tinggal di sini pertama dikarenakan rumah singgah ini saya bangun karena kita niat ibadah. Kedua, saya juga memiliki anak yang sakit sehingga saya tidak mungkin meninggalkan atau melepas untuk tidak berobat kembali. Sehingga saya bergabung dengan mereka bersama-sama di sini untuk bekerja sama. Kita sama-sama berjuang sehingga saya harus tetap berada di rumah singgah untuk membantu para pasien yang baru, tidak ada pendampingnya, membantu anak-anak tetap belajar mengaji dan membantu mereka untuk tetap bisa bertahan untuk berobat di RSCM. Tak hanya menyediakan rumah singgah, Friska dibantu suaminya juga seringkali pasang badan untuk mendampingi para penghuni rumah yang masih harus berobat di rumah sakit. Seperti kali ini, ia turut mengantar Hanifa dan putranya, Nasmi, yang dijadwalkan menjalani kemoterapi. Karena tidak memiliki kendaraan operasional, kendala transportasi memang menjadi tantangan bagi rumah singgah. Kekurangan kami adalah di saat menghadapi bila pasien urgent, kami tidak bagaimana kami berusaha untuk membawa ke IGD tanpa mempunyai operasional mobil. Bagaimana kami harus membantu pasien yang tidak bisa mandiri dengan kapasitas kami, dengan keadaan kami. Itu adalah hal yang paling terberat buat saya. Alhasil, tak jarang mereka terpaksa harus berjalan kaki, padahal jarak yang ditempuh cukup jauh, sekitar 1 kilometer. Ini gimana pengalamannya dalam nganterin pasien? Ini rata-rata pasien yang di rumah singgah juga Bunda dampingi di rumah sakit berarti, Bu? Ya, biasanya para pasien ini kan datang dari berbagai daerah. Sehingga untuk proses pengenalan di rumah sakit RSCM ini, terkadang mereka tidak tahu untuk informasinya atau mereka terkendala dengan yang namanya di RSCM ini kan harus pakai online, atau mereka yang tidak bisa jadwal untuk online, mereka secara manual. Nah, karena Bunda pernah menjadi keluarga pasien, mengikuti jalurnya untuk para pendaftaran, jadi saya di sini membantu. Bun, ini kan kalau dilihat dari tadi ya prosesnya ini cukup panjang gitu. Pernah nggak sih Bun ngerasa lelah, ngerasa jenuh dalam mendampingi pasien, dan apa yang terus menguatkan Ibu? Kalau cerita tentang kata lelah, Masya Allah sangat lelah. Kata jenuh ada, kata capek ada. Namun satu hal yang membuat saya kuat sampai sekarang adalah saya ingin mereka hidup. Karena kalau kita kehilangan orang yang kita sayangin, mereka jadi pasien-pasien ini saya anggap sebagai anak.
Jadi di saat ada yang sudah almarhum itu benar-benar nangisnya, ya Allah saya seperti kehilangan anak. Sehingga kalau dapat pasien baru, anak-anak saya berjuang supaya mereka sembuh, pulang, tidak ada lagi kata air mata. Makanya saya harus semangat supaya mereka sembuh juga. Kalau menurut saya alhamdulillah ya, alhamdulillah, semoga Allah balas jasa-jasa Bunda sama ayah Lati saya. Seperti ini kakak ibu lah ibaratnya bisa bantu saya untuk tinggal aja, alhamdulillah. Dadah. Hari-hari di rumah singgah selalu sibuk dengan beragam aktivitas. Bagaimana tidak, ada 16 pasien ditambah para pendamping yang tinggal dalam satu atap yang sama. Di pagi hari, para ibu bergiliran menyiapkan makanan atau membereskan ruangan-ruangan di rumah singgah. Sementara urusan pakaian menjadi tanggung jawab masing-masing penghuni. Karena tidak memiliki mesin cuci, para penghuni rumah singgah biasa mencuci pakaian di kamar mandi secara bergantian. Apalagi jumlah kamar mandi di rumah ini terbatas, yakni hanya ada 3 untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 20 orang penghuninya. Untuk tugas para di rumah singgah ini, saya memberikan tugas kepada mereka untuk bertanggung jawab pada masing-masing. Sehingga saya setiap perlantai, saya memberikan mereka pertanggungjawaban untuk bergantian untuk membersihkan yang namanya ruangan masing-masing. Kedua, untuk bertanggung jawab membersihkan namanya tempat tidur ataupun spray yang sudah dipakai untuk tetap menjadi bersih. Dan memberi giliran untuk memasak nasi ataupun air, kita memberi aturan untuk kelompok yang pertama untuk memasak nasi di jam yang pagi dan kelompok kedua untuk di jam yang sore hari. Tanggung jawab ini dijalankan para penghuni rumah singgah dengan keikhlasan. Sebab bagi mereka mendapatkan tempat berteduh untuk pulang sudah lebih dari cukup. Karena didirikan secara mandiri dan tak memiliki donatur tetap, setiap hari Friska terus memutar otak untuk memenuhi biaya operasional rumah singgah. Apalagi ia dan sang suami sama-sama telah berhenti dari pekerjaannya sebagai seorang pegawai swasta semenjak fokus merawat putri mereka yang sakit. Di saat saya membuka rumah singgah, membuka yang namanya rumah singgah, saya tahu saya pasti akan punya tanggung jawab. Dan saya tahu saya harus menghidupi dari berbagai macam pasien di rumah singgah. Sehingga saya harus melaksanakan tanggung jawab itu sampai selesai. Rumah singgah ini kita kontrak dalam setahun. Berarti dalam waktu setahun itu saya harus berusaha untuk mencari bagaimana kelak nanti perpanjangan rumah singgah. Bagaimana untuk operasional dalam setiap bulan rumah singgah. Bagaimana saya harus memberi mereka yang namanya kapasitas makanan ataupun beras. Saya di sini pertama kali adalah melakukan ikhtiar berjualan. Berdagang menjadi cara Friska menjemput rezeki halal bagi dirinya juga bagi para pasien di rumah singgah. Sehari-hari Friska menjual rempeyek buatannya yang kemudian ia namakan sebagai cemilan Bunda. Dalam membuat rempeyek, Friska juga dibantu para keluarga pasien di rumah singgah. Salah satunya Tarsini, seorang ibu asal Indramayu yang tengah mendampingi putrinya menjalani perawatan kanker darah atau leukemia. Nah, tapi kita di sini ibu-ibu semua setiap kalau misalnya mau bikin gitu kita bantu gitu, bantu Bunda lah. Hitung-hitung bantu kesulitan Bunda juga. Bunda kan sering kali, pokoknya bukan sering kali, di sini juga sering lah direpotin gitu sama kita kan karena Bunda banyak
membantu kita gitu kan. Makanya kita masa sih diam-diam aja gitu. Jadi kita kompak gitu, ikut membantu gitu. Tarsini bersama para ibu lainnya tergerak untuk membantu karena merasa Friska telah banyak membantu hidup mereka. Bahkan bagi Tarsini, Friska layaknya seorang malaikat yang dikirimkan oleh Tuhan baginya. Tapi buat saya pribadi tuh Bunda tuh baik gitu, baik. Bukan saya bilang berlebihan gitu ya. Bagi saya pribadi, Bunda tuh malaikat ya buat saya. Para ibu di rumah singgah berbagi tugas untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan hingga ke proses pengemasan. Sementara untuk urusan menggoreng diserahkan pada Friska yang memang ahlinya. Rempeyek buatan Friska dijual secara daring juga melalui promosi dari mulut ke mulut. Sementara untuk mengantarkan rempeyek kepada para pembeli, Friska dibantu sang suami. Kali ini, rempeyek andalan rumah singgah diantar ke pelanggan setia yang juga merupakan donatur rumah singgah, Cindy. Baginya, rempeyek buatan Friska spesial dan memiliki ciri khas tersendiri. Peyeknya Bunda tuh simple, tapi rasanya mengena di hati. Jadi mungkin Bunda pakai daun-daun jeruk ya, dan teman-teman pun bilang gitu loh, peyeknya Bunda tuh wangi. Jadi enak gitu. Jadi buat kami cocok deh pokoknya. Jadi waktu awal-awal itu kami beli untuk bantu jual dengan teman-teman. Lalu terakhir ini kami jual di bazar sekolah gitu. Responnya? Itu luar biasa. Banyak gitu yang suka gitu. Jadi kemarin terakhir kami tembus sampai 500 toples. Dari hasil berjualan, sedikit demi sedikit pundi rupiah pun berhasil dikumpulkan. Menjual dari peyek, alhamdulillah saya bisa kita membantu untuk operasional dalam rumah singgah, saya bisa membayar untuk listrik, kita membeli yang namanya kebutuhan beras atau kebutuhan makanan, untuk biaya mereka menjual lukisan, mereka untuk bisa membiayai kehidupan mereka sendiri. Karena saya dalam rumah singgah ini kita hanya memberikan tempat. Kita hanya memberikan tempat secara gratis, makan yang gratis, susu pun tidak kami bisa beri seterusnya karena kami adalah punya keterbatasan. Friska sadar betul jika dirinya memiliki banyak keterbatasan. Meski demikian, di rumah singgah ini tak ada sepeser pun biaya yang dikenakan terhadap penghuni. Hal ini pula yang disyukuri oleh Karsina, penghuni rumah singgah asal Karawang yang saat ini tengah menderita kanker anus stadium akhir. Kalau menurut saya alhamdulillah ya, alhamdulillah semoga Allah balas jasa-jasa Bunda sama ayah latih saya. Seperti ini kakak ibu lah ibaratnya bisa bantu saya untuk tinggal aja, alhamdulillah. Kan kayak yang di mana-mana ada yang bayar, Mbak. Rumah singgah yang lain kan bayar. Banyak kan saya tanya gitu, bayar. Ada yang 10.000, 15. Alhamdulillah di sini digratisin gitu ya. Walaupun bayarnya cuma 10.000 kan uang tetap ibaratnya sebulan 300 ya. Baik kayak saya nggak ada yang nafkahin. Di sela-sela waktu luangnya, Karsina beberapa bulan ini juga mulai mencoba peruntungan dengan merajut. Ia merajut dompet hingga tas jinjing untuk kemudian dijual kembali. Bahkan salah satu tas buatannya pernah dibeli seharga 1 juta rupiah oleh relasi rumah singgah. Dari merajut, selain dapat mengumpulkan uang untuk bekal pegangan di perantauan, ia juga berhasil mengalihkan perhatian sementara dari rasa sakit yang diderita. Kadang kan kalau kita nggak ada kegiatan juga kadang kepikirannya nangis, pengen sedih-sedih gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi lihat orang tua udah tua kan, kita nggak bisa bantuin buat nafkahin anak gitu. Saya harus ada kemauan biar bisa ngasilin uang gitu ya, walaupun nggak banyak kan ya. Lagian pikiran saya biar fokus ada kerjaan lah gitu, nggak mikirin penyakit yang dirasain.
Kalau memang Allah bilang saya harus stop, saya akan stop. Tapi kalau memang perjalanan hidup saya untuk terus seperti ini, saya ikhlas dan saya ridho. Di dalam rumah singgah, setiap penghuni tentu memiliki pergulatan batin masing-masing. Ada yang berjuang menjemput kesembuhan, ada pula yang berjuang untuk menguatkan anggota keluarganya yang tengah menderita penyakit. Namun, di tengah segala rintangan dan cobaan hidup yang dijalani, Friska berusaha mengajak para penghuni rumah singgah untuk tetap semangat dan berusaha menjalani hari-hari dengan senyuman. Lukisan ini dijual dengan harga bervariasi sesuai dengan ukuran. Mulai dari Rp100.000 hingga Rp175.000, pembeli bisa mendapatkan lukisan hasil karya penghuni rumah singgah Bunda Peduli lengkap dengan bingkainya. Untuk setiap lukisan yang terjual, Friska menyerahkan seluruh hasil penjualan kepada masing-masing empunya lukisan. Dengan cara melukis, saya kalau melukis perasaan kesel, marah, sedih, tuangin aja ke lukisan, nanti kamu jadi hasil. Kalau sudah dari hasil bisa menghasilkan uang, mereka jadinya semangat lagi. Beragam kegiatan di rumah singgah ini juga diketahui langsung oleh warga di sekitar. Diakui ketua rukun warga setempat, Friska dan sang suami selama ini berhubungan baik dengan warga. Bisa bantu ala kadarnya, tidak bisa memaksakan, tapi sangat positif sekali kegiatan ini. Ibunya punya kegiatan, anak-anaknya punya kegiatan, lupa sama penyakitnya. Gitu. Mudah-mudahan semua yang ada di rumah singgah ini bisa sehat, bisa normal kembali seperti semula. Pantang menyerah dan terus berpikir positif memang menjadi cara Friska untuk bertahan dari segala beban yang dipikulnya. Apalagi selain mengurus rumah singgah, ia juga masih harus mengurus putrinya yang masih dalam masa penyembuhan. Sang putri, Latisha, terinfeksi virus CMV atau cytomegalovirus sejak lahir. Virus ini diketahui dapat berdampak pada gangguan dalam otak, juga pada mata dan pendengaran. Anak Friska bahkan sempat divonis dokter terancam tuli. Namun, mukjizat justru datang saat Friska mulai menemukan jalannya untuk membantu sesama. Saya punya prinsip kalau saya menolong orang lain, Allah pasti nolong hidup saya. Dan akhirnya saya terus semangat menolong orang terus. Hingga akhir secara tiba-tiba di saat itu anak saya bisa mendengar secara biasa, dan itu yang membuat saya semakin semangat untuk menolong orang, karena benar tidak ada yang namanya kebaikan dibalas dengan keburukan, pasti kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kenapa saya membangun namanya rumah singgah? Dalam setiap langkahnya, Friska juga mendapat dukungan penuh dari sang suami. Kini, sepasang suami istri ini terus melangkah bersama dalam perjuangannya mengurus rumah singgah. Selagi itu baik, ya kan, dia bilang cerita, yuk kita bikin rumah singgah aja ya. Selagi itu baik, terus kita kan prinsipnya menolong orang, itu kan ibadah juga, ya sudah kita bismillah aja, kita awalin bismillah, kita bantu orang gitu. Jadi kita bikin rumah singgah. Merasa satu visi misi, dan juga berawal dari anak saya memang lagi sakit juga gitu, terus harus berobat di sini, ya kita bareng-bareng lah gitu, sama-sama gitu. Friska belum dapat menjawab hingga kapan dirinya akan menjalankan amanah dalam mengurus rumah singgah. Apalagi rumah ini bukanlah bangunan milik pribadi, sehingga bayang-bayang tak dapat memenuhi biaya sewa kerap menghantui. Saya seorang perempuan biasa, hamba biasa yang punya rasa lelah,
punya rasa menyerah, punya rasa ingin stop. Namun saya tidak sanggup melihat orang lain menangis. Saya tidak sanggup melihat orang lain susah karena saya pernah merasakan dikala pertama kali saya berjuang bisa, sehingga itu yang membuat saya semangat kembali. Saya berjuang kembali. Mudah-mudahan saya selalu bilang sama Allah, kalau memang Allah bilang saya harus stop, saya akan stop. Tapi kalau memang perjalanan hidup saya untuk terus seperti ini, saya ikhlas dan saya ridho. Namun, tekadnya untuk terus merawat Asa lewat rumah singgah Bunda Peduli kian membumbung tinggi. Saya sebenarnya ingin menghasilkan regenerasi orang-orang baik yang dari seorang yang sakit dia bisa menjadi orang yang baik, sehingga tidak ada lagi yang namanya orang kesulitan dalam berobat. Itu cita-cita saya, menciptakan supaya dari setiap anak-anak pasien selalu saya bilang kepada mereka, kamu harus sehat, nanti kelak adalah pengganti Bunda. Rame, rame,